Teknik Sipil Politeknik Negeri Balikpapan menggelar Seminar Nasional K3 dalam konstruksi. Seminar nasional tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Swiss Bell Balikpapan. Seminar Nasional K3 dalam konstruksi dibuka secara langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali. Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut yakni Dr. Insinyur Isradi Zainal, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Indonesia, serta Dr. Insinyur Putut Marl Hayudi, Direktur Bina Penyelenggara Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pemaparannya, Dr. Insinyur Isradi Zainal menyampaikan terkait K3 konstruksi dan keselamatan konstruksi. Dalam materi tersebut diuraikan banyak hal terkait keselamatan konstruksi. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan yakni safety design, safety construction, safety assessment, safety personil, safety environment. Apa pendapat Ibu? Orang sana bilang kalau misalnya budaya K3 dikembangkan, insya Allah Ibu Kota Baru akan aman dari bencana dan segala hal. Silakan. Ini membangun sebuah Ibu Kota Baru. Saya yakin dan percaya kalau dimulai dengan yang baru, dengan memperhatikan secara baik K3, insya Allah nanti Ibu Kota Baru menjadi Ibu Kota Negara. Yang kata Pak Jokowi akan menjadi smart. Unima di Kalimantan adalah salah satunya universitas yang menjadi universitas yang Wakil Gubernur, Pak Bupati, kita yang terbanyak. Kita berharap diskusi ini bisa memberikan manfaat. Salah satu cara kita maju itu adalah membangun kerjasama. Salah satu yang menjadi bagian prioritas selain Unima atau program yang ada, sipil atau misalnya sastra ada di program bisa. Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut yakni Dr. Insinyur Isradi Zainal, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Timur, Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia, Dr. Insinyur Putut Marhayudi, Direktur Bina Penyelenggara Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Dr. Andes Muhammad Idam, Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dr. Insinyur Isradi Zainal yang ditemui di sela-sela acara seminar nasional mengatakan tentang bagaimana dampak dari perpindahan IKN di Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga ibu kota negara. Hari ini kuliah umum dan FGD yang akan dibawakan oleh Pak Dirjen, insya Allah sebentar lagi dilaksanakan. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Pak Wagub. Topik hari ini adalah peran pemerintah, kemudian perguruan tinggi, dan asosiasi dalam meningkatkan SDM di Kalimantan Timur. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama antara FTI, Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan dengan Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Forum Dekan Teknik Indonesia. Selanjutnya, saya persilahkan Prof. untuk menyampaikan sejumlah hal terkait peran pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi dalam meningkatkan SDM di ibu kota negara baru dan penyangga ibu kota negara. Saya persilahkan dengan hormat Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berbagi layar. Saya ingin sharing, berbagi, bincang dengan Ibu Bapak peserta webinar sekalian yang saya hormati dan banggakan tentang apa yang harus kita lakukan dengan pemindahan ibu kota, rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, terutama di dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita tentu sangat berharap bahwa ibu kota negara yang baru itu akan bisa menjadi kebanggaan seluruh bangsa dan negara dan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk terbentuknya satu konsep kota yang modern, kota yang manusiawi, kota yang sejuk dan ramah dengan lingkungan serta berkelanjutan. Baik,
Kalau kita melihat kembali dari catatan yang ada dari perencanaan pemindahan ibu kota tersebut, ada berbagai alasan yang menjadi dasar pemindahan tersebut. Pertama, konsentrasi penduduk yang sangat padat di Jawa. 57% penduduk Indonesia itu tinggal di Jawa, 6% saja yang di Kalimantan. Kemudian padahal dari sisi luas berkebalikan. Kemudian juga akibatnya tentu aktivitas ekonomi akan proporsional dengan jumlah penduduk tadi, sehingga